Di sisi gelap masyarakat manusia, ada sebuah penjara naga. Mereka yang dipenjara di sini adalah orang-orang yang membuat pemerintah dunia sangat kewalahan karena kekejaman mereka. Pertarungan pertama di penjara naga, Raja Macan. Raja Macan. Hajar dia, Raja Macan. Melawan Biksu Buta. Turun. Turun. Sekarang, silakan pasang taruhan. Aku taruhan Raja Macan. Aku juga taruhan Raja Macan. Raja Macan. Apa serunya menonton pertandingan ini? Raja Macan itu kan petarung 10 besar di penjara naga. Sedangkan si Buta di sana itu sangat kurus. Kalau dia bisa bertahan 3 detik saja, aku anggap kamu menang. Raja Macan. Raja Macan. Hei nak, beraninya kamu tidur di wilayah geng serigala lapar kami? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Orang baru? Apa kamu sudah tidak ingin hidup lagi? Itu adalah Kak Guang. Apa kamu tidak lihat bahwa dalam jarak 10 langkah darinya tidak ada orang yang berani berdiri? Kak Dao, sebenarnya siapa dia? Kak Guang itu, penguasa penjara naga. Orang-orang di dunia persilatan menjulukinya penguasa naga. Tidak ada yang tahu identitas aslinya selama bertahun-tahun ini. Tidak ada juga yang pernah melihatnya bertarung. Tetapi, orang-orang yang pernah mendapatkan ajarannya, kalau bukan menjadi dewa perang, pasti menjadi penguasa di suatu wilayah. Aku baru ingat, tadi malam si Buta ini masuk ke kamar Kak Guang. Astaga, aku pindah taruhan ke Biksu Buta. Aku juga taruhan Biksu Buta. Tiga, 2, 1. Saya umumkan, ronde ini, Biksu Buta menang. Menang. Bos. Bos. Kak Guang, bangunlah. Ini ayam panggang pemberian dari kepala penjara. Untuk Anda, silakan dicicipi. Kak Guang, Anda akan bebas besok. Ada sesuatu yang ingin saya titipkan. Tiada. Ini. Hidup lagi. Dia hidup kembali. Ini adalah sebuah keajaiban. Napasnya sudah putus. Aku menggunakan tenaga dalam untuk menahan napas terakhirnya. Tapi ini hanya bisa bertahan selama 1 menit. Kak Guang, saya punya adik perempuan bernama Tang Xiaoyu. Dia tinggal di Haicheng. Saya berharap setelah Anda keluar, Anda bisa membantu menjaga dirinya. Baiklah. Mengingat selama bertahun-tahun ini kamu sudah melayaniku dengan sepenuh hati, aku berjanji padamu, aku akan membantunya 1 kali. Terima kasih. Terima kasih. Haicheng, sudah 10 tahun. Sudah waktunya untuk kembali ke sana. Ayo, ikuti kecepatannya. Keluarkan tenaganya. Ikuti kecepatannya. Perhatikan temponya. Zhao, apa maksudmu? Xiaoyu, jangan marah-marah begitu. Kedatanganku hari ini adalah untuk memberimu jalan keluar terbaik. Coba lihat sasana bela diri bobrokmu ini. Cepat atau lambat akan bangkrut. Lebih baik jual saja padaku. Aku masih bisa memberimu harga yang bagus. Jangan bermimpi. Sasana ini adalah hasil kerja keras kakakku selama puluhan tahun. Jangan harap kamu bisa merebut sasana ini.
kakakmu ya. Kalau dipikir-pikir, dulu di Haicheng, dia memang tokoh yang hebat. Sayangnya, dulu dia melukai orang dan sudah menghilang selama 6 tahun. Menurutku sih, jangan-jangan dia sudah tiada di luar sana. Zhao Qingcheng, kamu mau aku habisi, ya? Ternyata keras kepala juga ya. Baiklah, jika kamu setuju menikah denganku, aku tidak akan mengambil sasana ini, bahkan aku akan memberimu sejumlah uang untuk membuatnya semakin besar dan kuat. Bagaimana? Jangan bermimpi. Bahkan jika aku harus tiada sekalipun, aku tidak akan pernah sudi menikah denganmu. Sejujurnya ya, di belakangku ada sosok hebat yang menginginkan tanah sasanamu ini. Sasana ini dijual atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Kamu, Sasana sampah seperti ini, bahkan tidak punya guru bela diri yang layak, masih berani tetap membukanya. Dengar-dengar kalian sedang mencari orang di sini. Dengar tempat ini sedang mencari orang ya. Anda datang untuk melamar menjadi guru bela diri? Bukan. Saya datang untuk wawancara menjadi petugas kebersihan. Kamu pikir mencari guru bela diri itu semudah itu? Bahkan jika kamu menemukannya, apakah kamu sanggup membayarnya? Kamu, Tuan muda, jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Biarkan aku pergi menghancurkan sasana bela diri mereka. Petugas kebersihan, kenapa menghalangi jalanku? Jalan. Ayo pergi. Sialan, apa yang terjadi? hei hati-hati. Aduh. Biaya saya sangat murah. Cukup berikan makan dan tempat tinggal saja. Hahaha. Kamu mau cari masalah ya? Cukup. Zhao Qingcheng, kamu menindas seorang petugas kebersihan, apa hebatnya itu? Kalau kamu memang hebat, kita bertarung secara adil dan nyata. Baiklah, bagaimana caranya? Masing-masing dari kita mengirimkan beberapa orang untuk melakukan sebuah pertandingan. Jika kami menang, kamu keluarga Zhao harus pergi dari Haicheng dan tidak boleh menginjakan kaki di sasana bela diri keluarga Tang selamanya. Baiklah, aku beri kamu waktu 7 hari lagi. Jika setelah 7 hari kalian kalah, kamu harus patuh menjadi pacarku. Dan juga, sasana bela diri keluarga Tang harus diserahkan secara patuh menjadi milikku. Ayo pergi. Senior, 7 hari lagi. Apakah kita benar-benar akan bertanding dengan mereka? Iya. Anda pergilah. Kondisi sasana bela diri kami sudah Anda lihat sendiri. 7 hari lagi, mungkin tempat ini akan tutup. Sebaiknya Anda mencari pekerjaan di tempat lain saja. Kamu bernama Tang Xiaoyu. Anda mengenal saya? Ah, aku tidak mengenalnya. Aku hanya ingin mencari tempat untuk menghabiskan masa tua. Melihat tempat kalian yang cukup sepi, sepertinya tidak akan ada yang mengganggu tidurku. Bocah, apa yang kamu katakan? Jangan emosi. Sepertinya, dia hanya seorang gelandangan tak punya tempat tinggal. Sudahlah, jika kamu ingin tinggal, tinggallah. Gajimu akan dibayar harian. Beberapa hari ini kamu ikut bersama Paman Liu untuk membersihkan aula bela diri. Paman Liu, Anda memanggil saya Nona Tang. Ketua, Bagaimana perkembangan urusannya? selain sasana bela diri keluarga Tang, 18 aula bela diri Haicheng lainnya, sudah semuanya kami ambil alih. Bagus. Aku akan memilih dari asosiasi kaisar kita, seorang petarung hebat, untuk membantumu, merebut sasana bela diri, keluarga Tang juga. Ketua, Anda memanggil saya kemari dengan terburu-buru. Apakah telah terjadi sesuatu? Aku dengar Tuan Penguasa Naga telah keluar dari penjara naga. Penguasa naga? Maksud Anda orang yang 10 tahun lalu, dengan kekuatannya sendiri mengguncang seluruh dunia, dan akhirnya dikepung oleh gabungan berbagai kekuatan besar, lalu dikurung di penjara naga? Sosok legendaris itu. Benar,
Dialah orangnya. Sekarang, kuil Dewa Perang dan juga para pemimpin negara semuanya sedang gila-gilaan mencari orang ini. Jika kita bisa menemukannya lebih dulu, maka asosiasi kaisar kita di masa depan akan bisa menguasai dunia. Mengerti? Sampaikan perintahku, siapapun yang menemukan jejak keberadaan Tuan Penguasa Naga akan diangkat menjadi wakil ketua di asosiasi ini dan juga akan dihadiahi 10 gedung di area utama di kota ini. Baik. Senior, kamu lihat sendiri. Seharian dia tidak melakukan pekerjaan apapun, kerjanya cuma tidur saja. Sudahlah. Kasihan juga melihatnya, bantulah semampu kita. Di dunia seperti ini, siapa sih yang tidak punya kesulitan? Senior, kamu itu hatinya terlalu baik. Aku sudah menyebarkan informasi lowongan kerja. Semoga bisa menemukan seseorang yang bisa membantu kita. Seandainya kakakku masih ada, mana mungkin aku takut pada mereka? Oh iya? Akhir-akhir ini aku dengar, dunia persilatan sedang mencari orang hebat bernama Penguasa Naga. Kuil Dewa Perang bahkan menawarkan hadiah $1 miliar untuk menemukan orang itu. Jika dia bisa datang ke aula kita dan membantu kita, siapa lagi yang berani menindas kita? Jangan berhayal, mana mungkin orang sehebat itu mau datang ke tempat seperti ini? Cepatlah berlatih. Baik, Paman, apakah kamu ingin berlatih ilmu 9 matahari? Pak Tua, apakah Anda ingin melatih ilmu bela diri tiada tanding? hei, anak muda, bahkan di dalam mimpi pun masih bisa bermimpi tentang ilmu bela diri tiada tanding. Menurutku, kamu hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras. 50. Mau latihan tidak? Anda ingin menyuap saya dengan $50? Anda terlalu meremehkan saya, Liu Wenqiang. Tambah 50 lagi. Latihan. Ayo latihan. Kenapa tidak bilang dari tadi kalau Anda akan memberi $100? Aku akan mengajarkanmu sebuah mantra. Ucapkan sekali setiap pagi dan malam. Dijamin Anda bisa membuka titik nadi Ren dan Du dan menguasai ilmu bela diri tiada tanding. Baiklah. Apa yang Anda katakan, saya akan mendengarkan semuanya. Dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengatakannya sekali. Alam semesta luas menyimpan makna sejati. Energi berkumpul di pusat tubuh memecah misteri. Bintang-bintang berputar ke kiri membawa kelincahan. Ke kanan menarik angin dan awan, menjadi kekuatan dewa. Anak muda. Kenapa malah tertidur? Apa kalimat setelah kekuatan dewa? Sudahlah. Aku ingat yang ini dulu. Setelah kamu bangun, baru aku tanya lagi. Alam semesta luas menyimpan makna sejati. Ke kanan menarik angin dan awan menjadi kekuatan dewa. Sungguh aneh. Setelah merapal beberapa mantra, kaki tuaku yang kaku ini tidak terasa begitu sakit lagi. Menarik sekali. Aduh. Alam semesta luas menyimpan makna sejati. Energi berkumpul di pusat tubuh, memecah misteri. Paman Liu, beberapa hari ini mulutmu terus berkomat-kamit. Apa yang sedang kamu gumamkan? Kamu tidak sedang kerasukan, kan? Hahaha, bukan begitu. Akhir-akhir ini aku sering insomnia. Jadi, aku terpikir untuk merapal pantun buatanku sendiri, hanya untuk menenangkan pikiran, agar bisa tidur nyenyak di malam hari. Hahaha. Kalau begitu tidak apa-apa. Ya, baiklah. Orang ini, melihatnya saja membuatku kesal. Tidak bisa, aku harus bertindak dan memberinya pelajaran. Aduh.
Bagus sekali kamu, nak. Beraninya kamu malah bersembunyi. Hentikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Senior, dia tidak melakukan apapun selama beberapa hari ini. Aku sudah tidak tahan lagi melihatnya. Sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan urusi dia. Sekarang musuh besar sudah di depan mata, bukannya berlatih dengan sungguh-sungguh, malah sempat-sempatnya merundung orang di sini. Nona Tang, Paman Liu, terima kasih atas kerja kerasmu selama bertahun-tahun ini. Ini gaji tahunanmu, mulai hari ini kamu tidak perlu datang lagi. Aku tahu kamu hanya pura-pura tidur. Uang ini cukup untuk menunjang hidupmu untuk sementara waktu. Kelak carilah pekerjaan yang layak. Jangan selalu menjalani hidup tanpa tujuan seperti ini. Senior, untuk apa kamu memberinya uang sebanyak itu? Dia tidak melakukan apapun sepanjang hari. Waktu 7 hari sudah habis. Aku datang untuk mengambil alih perguruan bela diri ini. Si Marga Zhao itu akhirnya datang juga. Biar ku perkenalkan pada kalian. Orang ini adalah Raja Tinju dari luar negeri, Pacai. Aku tahu siapa dia. Orang ini adalah ahli bela diri tingkat 9. Dia pernah meraih 3 gelar juara berturut-turut di turnamen bela diri bebas Asia Tenggara dan bahkan memegang rekor mitos 100 kemenangan tanpa kekalahan di arena tinju bawah tanah. Sepertinya wawasanmu cukup luas juga. Beraninya kamu tidur di depan sang juara tinju ini? Benar-benar cari mati? Tunggu. Lawanmu adalah aku. Tuan juara tinju, tidak perlu sungkan, hajar dia sampai habis. Jika terjadi sesuatu yang buruk, saya Zhao Qingcheng yang akan bertanggung jawab. Sasana bela diri keluarga Tang. Murid generasi ketiga, Cheng Gang. Untuk menghadapi orang sepertimu, aku sama sekali tidak perlu mengeluarkan seluruh tenagaku. Adik seperguruan. Adik seperguruan? Kamu tidak apa-apa? Kakak seperguruan tertua. Beberapa ahli bela diri yang sebelumnya berjanji pada kita, semuanya tidak berani datang, mereka semua membatalkan janji secara sepihak. Apa? Xiao Yu, aku sudah pernah mengatakannya padamu, bahwa aku didukung oleh orang hebat di atasku, para ahli bela diri yang punya otak, tidak akan mau ikut campur dalam masalah ini. Kamu? Aku akan melawanmu sekuat tenaga. Ini adalah teknik 12 langkah kaki dari keluarga Tang. Kungfumu lumayan juga, tapi masih belum cukup terlatih. Jangan banyak bicara. Senior, Nona Tang, Senior. Selesai, semuanya sudah berakhir. Dengan kemampuan amatir seperti ini, kamu berani membuka perguruan bela diri? Itu benar-benar tidak tahu diri. Paman Liu, kamu naik ke panggung dan habisi orang itu. apa? Saya Aku beri kamu 5. 50 $50 bahkan tidak cukup untuk biaya pengobatan. 5.000. 5.000. Aku akan naik sekarang dan menghajarnya sampai ibunya sendiri tidak bisa mengenalinya lagi.
Paman Liu, Kenapa dia naik ke sana? Tua bangka sialan. Kamu ingin kuhabisi, ya? Bukan begitu. Aku hanya melihat ring ini sedikit kotor, jadi ingin membersihkannya sedikit, supaya nanti saat pertarungan dimulai, debu-debunya tidak membuat kalian tersedak. Apa sasana tinju kalian sudah kehabisan orang? Sampai petugas kebersihan pun naik ke atas? kenapa bisa jadi seperti ini? Mungkinkah Paman Liu adalah ahli bela diri yang tersembunyi? Paman Liu, jangan hanya bersembunyi. Siapa tikus dan siapa kucingnya? Apa kamu masih belum bisa melihatnya? Benang. Aku telah menjadi pendekar tiada tanding. Tidak. Tidak mungkin. Paman Liu, kenapa tiba-tiba kamu menjadi sehebat ini? Aku juga tidak tahu. Oh, itu karena Xiao Chen mengajariku beberapa mantra, menyuruhku membacanya setiap hari, lalu jadilah seperti ini. Apa? Ternyata dia? Mana mungkin? Mungkinkah anak ini adalah ahli yang sebenarnya? Paman Liu, jika kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, ya sudah. Tapi untuk apa kamu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal itu hanya untuk membohongi kami? Bukan begitu. Dia hanyalah sampah yang malas. Mana mungkin dia seorang ahli? Tuan Situ, saya terpaksa merepotkan Anda untuk turun tangan sendiri. Hanya membuang-buang waktuku saja. Hawa murni yang terpancar, dia adalah ahli tingkat dewa perang. Bagaimana mungkin dia seorang dewa perang? Jangankan di Haicheng kita ini, bahkan di seluruh negara Hua, tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkannya. Benar sekali Tuan Situ, adalah dewa perang baru dari Asosiasi Kaisar. Jika melihat ke seluruh dunia, orang dengan tingkat ilmu yang mencapai tingkat dewa perang hanya bisa dihitung dengan jari. Bisa kalah di tangan seorang dewa perang, itu adalah kehormatan bagi kalian? Jangan takut. Biarkan si tinju besi tak terkalahkan, Liu Wenqiang ini yang menghadapinya. Aduh, Paman Liu, Paman Liu, aduh, sakit sekali. Anak muda zaman sekarang tidak punya etika, beraninya menyerang orang tua secara sembunyi-sembunyi. Aduh, aku ini sudah berumur puluhan tahun. Aduh, pinggangku. Kalian kalah, hancurkan semuanya. beraninya kalian. Baik, bos. Barang-barang sampah ini akan kuhancurkan semuanya. Berhenti. Jangan lakukan itu. Kenapa kalian bertindak kasar seperti ini? adik seperguruan. Aku. Xiaoyu, sesuai dengan janji kita sebelumnya, sekarang kamu adalah pacarku. Malam ini, aku sudah memesan kamar di Hotel Haicheng untuk menunggumu. Kamu tidak tahu malu? Seorang petugas kebersihan saja. Kakiku. Bos. Sampah. Hal sepele, begini saja tidak bisa kalian urus. Terpaksa aku sendiri yang harus turun tangan.
Kak, jangan pergi. Xiao Yu, dengarkan aku. Aku telah melukai orang-orang asosiasi Kaisar. Mereka tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku harus pergi. Jika tidak, kamu akan ikut terseret. Kak, lalu kapan kakak akan kembali? Aku akan mencari seseorang di luar sana. Seorang ahli yang bisa menghadapi asosiasi Kaisar. Jika aku menemukannya, aku akan memberikan liontin giok ini kepadanya. Mungkinkah dia ahli yang dicari kakakku? Bocah ini punya sedikit trik. Tapi, kepintaranmu berakhir di sini. Chen Ziguang, apa yang kamu lakukan di atas sana? Cepat turun dari sana. Benar-benar tidak tahu diri? Hanya seorang petugas kebersihan kecil? Beraninya kamu menantang sang dewa perang? Keagungan Dewa Perang tidak boleh ditantang. Aku tidak pernah menerima penghinaan seperti ini. Jika aku tidak menghabisimu, aku akan membuang nama Situlei milikku. Berisik sekali. Tadi kamukah yang mengganggu tidurku? Apa yang terjadi? Aku adalah Dewa Perang yang agung. Bagaimana mungkin aku bisa dibuat kaku olehmu? Katakan padaku, siapa yang memberitahumu bahwa tingkat Dewa Perang adalah tingkat tertinggi dalam dunia bela diri? Kamu? Sebenarnya siapa kamu? Lawan, karena Dewa Perang dihabisi hanya dengan satu tamparan. Mungkinkah dia benar-benar seorang ahli? Tuan Situ, cepat bawa Tuan Situ kembali. Baik. Bos besar. Baru saja. Kamulah yang menendangku. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Hehehehe. Bocah, orang-orang yang kamu bawa sudah kami kalahkan. Kamu mau pergi kemana? Kak Cheng, Anda adalah orang yang murah hati. Aku tidak akan berani datang ke perguruan bela diri lagi. Anggap saja aku bukan siapa-siapa, tolong lepaskan aku. Jangan harap. Berhenti. Nona Yun, kenapa kamu ada di sini? Jika aku tidak datang, wajah asosiasi Kaisar akan benar-benar tercoreng. Nona Yun, mungkinkah kamu adalah putri dari ketua asosiasi Kaisar? Sosok yang dijuluki sebagai raksasa berwajah giok, putri dari keluarga Yun. Keluarga Yun? Maksudmu, keluarga yang jalanannya saja dilapisi emas? Keluarga Yun yang kaya raya itu? Saya, Yun Wantang, salam hormat kepada Tuan. Bawahan saya telah bertindak gegabah dan telah menyinggung Tuan. Saya harap Tuan sudi memaafkan. Tuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepertinya tingkat kultivasi Anda sudah mencapai posisi langit tingkat rendah. Asosiasi Kaisar sangat membutuhkan orang berbakat. Saya dengan tulus mengundang Tuan untuk bergabung dengan asosiasi kami. Baik itu uang atau kebutuhan lainnya, Tuan bisa langsung mengatakannya saja. Posisi langit tingkat rendah? Tingkatan macam apa itu? Bukankah tingkat tertinggi dalam bela diri adalah Dewa Perang? Bodoh sekali. Dewa Perang hanyalah sebutan orang awam. Itu hanyalah tingkat Grandmaster. Sedangkan di atas tingkat Grandmaster, ada tingkat posisi langit. Dan tingkat posisi langit terbagi menjadi tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Jadi begitu rupanya. Tidak disangka di usianya yang masih muda, dia sudah memiliki kultivasi sehebat itu. Apa itu? Asosiasi Kaisar? Atau asosiasi sampah lainnya? Cari saja orang lain, jangan ganggu tidurku. Kurang ajar. Beraninya kamu bicara begitu pada Nona Yun? Bocah tengik, biar ku beritahu ya.
Di seluruh Haicheng, tidak ada yang berani tidak menghormati keluarga Yun. Karena Tuan tidak bersedia, maka saya tidak akan memaksa. Tang Xiaoyu, hari ini, asosiasi kaisar mengaku kalah. Tapi besok aku akan membawa orang ke sini lagi. Aku harap besok, kamu masih memiliki keberuntungan seperti ini. Jangan bertindak keterlaluan. Wantang ingin memberi Tuan sebuah nasihat. Meskipun posisi langit tingkat rendah itu kuat, tapi itu bukanlah yang terkuat di dunia. Ketua, ini adalah kepala penjara dari penjara naga yang mengirimkan foto ini. Orang di foto ini adalah penguasa naga. Bagus sekali, cepat cetak 10.000 lembar. Bukan 1 juta lembar, berikan kepada semua bawahan. Senior. Kamu sudah bangun. Chen Ziguang. Oh, tidak, maksud saya senior, Anda sudah bangun. Aku sangat lapar. Apakah ada makanan? Makanan dan minuman lezat sudah kami siapkan untuk Anda. Senior, apakah kakakku yang memintamu datang ke sini? Kakakmu? Aku tidak ingat. Aku hanya ingat ada seseorang yang memberiku liontin giok ini dan memintaku datang ke Haicheng. Kak Guang, makanlah pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Kak Guang, apa yang orang itu minta Anda lakukan di sini? Melakukan apa? Aku lupa. Yah, Aku sudah kenyang. Saatnya untuk pergi dari sini. apa? Anda mau pergi? Jika tidak, apa kalian ingin menahanku untuk bekerja di perguruan bela diri ini? Aduh, Kak Guang, kalau Anda pergi, lalu saat orang-orang dari Asosiasi Kaisar datang besok, bagaimana nasib kami? Asosiasi Kaisar? Apa hubungannya denganku? Senior, saya mohon kepada Anda. Perguruan bela diri ini adalah hasil kerja keras kakakku, dan juga tempat kami tumbuh besar bersama. Aku tidak boleh membiarkan tempat ini hancur di tanganku. Saya mohon kepada Anda. Kenapa kepalaku terasa pusing ya? Senior, Kak Guang, senior. Anda telah menaruh obat di dalam makanan ini. Senior, Xiao Yu tahu bahwa Anda adalah orang hebat dan tidak akan mudah untuk bertindak. Karena itu, saya terpaksa menggunakan cara licik ini. Apakah semua ini sepadan? Anda tidak akan pernah mengerti. Bagi saya, perguruan bela diri ini jauh lebih berharga daripada nyawa saya sendiri. Anda tidak apa-apa? Obat bius tingkat seperti ini. Bahkan jika dosisnya 10 kali lipat lebih besar, tetap tidak akan bisa menjatuhkanku. Aku sudah berjanji pada kakakmu bahwa aku akan membantumu 1 kali. Kini janji itu sudah kutepati. Masih ada urusan sangat penting yang harus kuselesaikan. Tidurlah yang nyenyak. Aku pergi. datanglah lagi kapan-kapan. Senior. Di mana Kak Guang? Dia sudah pergi. Pergi? Senior, lupakan saja dia.
Dia hanyalah seorang pengecut yang takut mati. Senior, kamu jangan sedih ya. Aku tidak percaya. Tanpa dirinya, perguruan bela diri kita tidak akan bisa bertahan. Benar sekali. Soal itu, bocah itu pasti takut akan balas dendam dari orang-orang asosiasi Kaisar, makanya dia melarikan diri dengan memalukan. Orang seperti itu tidak perlu ditahan. Tepat sekali. Nona Tang, selama ada aku, Liu Wenqiang di sini, bahkan jika orang-orang asosiasi Kaisar atau petarung hebat mereka datang, aku akan tetap melawan mereka sekuat tenaga. Tang Xiaoyu, batas waktu 1 hari sudah habis. Bagaimana keputusan kalian? Apakah kalian akan menyerahkan perguruan ini dengan patuh? Atau menunggu sampai kami dari asosiasi Kaisar menghancurkan tempat ini? Hei Yun, jangan terlalu sombong. Tunjukkan kemampuanmu jika berani. Di mana petugas kebersihan yang kemarin? Kemana dia pergi? Dia sudah pergi. Tidak perlu dia yang turun tangan untuk menghadapi kalian. Di perguruan bela diri kami, siapapun yang kami panggil, bisa membuat kalian lari terbirit-birit. Sayang sekali. Hari ini aku khusus membawa 2 ahli tingkat langit untuk menemuinya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kalian, para kroco ini, untuk latihan saja. Halo, orang yang kusuruh cari sudah ketemu belum? Kak Guang, aku sudah mencari lama, akhirnya ada petunjuk. Dulu, gadis kecil yang menyelamatkanmu di gunung itu, ternyata tinggal di Haicheng. Katakan sesuatu yang belum aku ketahui. Oh, nama gadis kecil itu sekarang masih belum jelas, tapi aku menemukan bahwa dia sekarang tinggal di Sasana Bela Diri Keluarga Tang. Sasana Bela Diri Keluarga Tang. Tang Xiaoyu? Pak Sopir, putar balik ke Sasana Bela Diri Keluarga Tang. Sasana Bela Diri Keluarga Tang. Sasana Bela Diri Keluarga Tang itu jaraknya beberapa ratus kilometer dari sini. Hei, dengar ya, Bung. Gadis di perguruan bela diri itu memang sangat tangguh, tapi dengan tubuh kecilmu itu, aku takut kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Begini saja, aku tahu tempat yang bagus. Aku jamin setelah kamu ke sana, kamu tidak akan mau pulang lagi. Masih siang bolong, tapi ini benar-benar aneh. Ternyata setelah sekian lama, petugas kebersihan itu sudah lama melarikan diri. Sudahlah. Ini malah jadi lebih mudah. Tetua kiri, habisi orang-orang ini. Jangan sisakan satu pun. Baik. Adik seperguruan. Tuan Liu, akhirnya aku ingat beberapa kalimat mantra yang diajarkan Xiao Chen kepadaku. Terimalah seranganku, hantaman gunung tua. Tenaga dalam yang bagus, tapi jurusmu sangat berantakan. Paman Liu, Paman Liu, kamu tidak apa-apa? Nona Tang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa membantu perguruan bela diri lagi. Paman Liu, jangan bicara seperti itu. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Senior, apa kamu ingin menggunakan jurus itu? Xiaoyu, jangan sok hebat lagi. Petugas kebersihan itu sudah pergi. Di hadapan kami, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawan? Ini adalah teknik 3 misteri menjadi 1 milik keluarga Tang. 3 misteri menjadi 1? Apakah itu sebuah jurus bela diri? Bukan. Lebih tepatnya, itu adalah teknik rahasia keluarga Tang berupa metode akupunktur terlarang. Metode akupunktur ini menggunakan 3 jarum emas khusus sebagai perantara yang ditusukkan ke 3 titik. Titik saraf tersembunyi yang sangat misterius. Dalam waktu singkat, kekuatan diri sendiri akan melonjak drastis secara tiba-tiba. Hanya di perguruan bela diri rongsokan ini? Memangnya ada jurus hebat apa lagi, Cih?
Meskipun metode akupunktur ini sangat kuat, tapi ada risiko yang sangat besar. Kekuatan pengguna jarum, meskipun akan melonjak drastis, tapi itu harus dibayar dengan nyawa sendiri. Jarum pertama menguras 10 tahun usia, jarum kedua menguras 30 tahun usia. Jika ketiga jarum digunakan bersamaan, maka itu akan membuat seluruh sisa hidup penggunanya habis terkuras. Apa? Bukankah itu sama saja dengan mengakhiri hidup sendiri? Senior, jangan gegabah. Biarkan saja perguruan kita hilang. Jangan melakukan hal bodoh. Benar. Percuma saja. Kita sudah menyinggung orang-orang dari Asosiasi Kaisar. Meskipun sekarang kita menyerah, mereka tetap tidak akan melepaskan kita. Satu jarum menusuk lautan energi. Kekuatan murni mengalir bagai samudera. Energi semesta yang agung. Lindungi tubuhku agar tidak runtuh. Dua jarum menusuk ulu hati. Darah mengalir deras bagai pelangi. Nonatang. 3 jarum menusuk pusar. Seluruh alam semesta ada dalam genggamanku. Ternyata ini adalah tingkat Dewa Perang? Bukan. Ini bahkan jauh lebih kuat daripada tingkat Dewa Perang. Gadis kecil, aku sudah melanglang buana selama puluhan tahun, telah melihat banyak pahlawan hebat, dan kamu adalah orang kedua yang aku kagumi. Kakak, jangan banyak bicara dengannya. Ayo kita serang bersama, dan buat dia bertekuk lutut. Sayang sekali kamu memilih jalan yang sangat bodoh. Melawan Asosiasi Kaisar hanya akan membawamu pada kehancuran. Gawat, waktunya hampir habis. Kakak, gadis ini sudah tidak berdaya. Dengan kekuatan satu orang melawan kami berdua sendirian, di seluruh dunia ini, kamulah yang pertama. Gadis kecil, kamu boleh merasa bangga. Permainan berakhir. Aku akan menghabisimu sekarang. Senior. Nonatang. Ci, benar-benar membuang waktu. Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Rasakan ini. Kak, aku sudah berusaha semampuku. Siapa kamu? Bos, apakah di sini masih menerima guru bela diri? Ini tidak mungkin. Ini adalah serangan kekuatan penuh seorang pendekar tingkat langit kecil. Aku akan menghabisimu. Dua orang tua, apakah kalian sudah puas bermain-main? Dasar bocah sombong, hari ini akan kubuat kau merasakan jurus andalan kami berdua, telapak yin yang pembakar langit. Hati-hati. Bagaimana mungkin? Kenapa rokokku bisa ada padanya? Kamu bukan tingkat langit kecil? Kapan aku pernah mengatakannya padamu, kalau aku berada di tingkat langit kecil? Di seluruh dunia ini, selain 4 utusan dewa dari kuil Dewa Perang, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan ini. Kamu adalah naga. Kamu terlalu banyak bicara. Bos besar. Kamu adalah naga.
Senior. Kak Guang, senior sudah tidak berdaya. Senior. Aku sudah menggunakan hawa murni untuk menyegel beberapa titik sarafnya, untuk sementara menghentikan penyebaran racunnya, tapi ini hanya bisa bertahan selama 3 hari. Setelah 3 hari, tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. 3 hari? Kak Guang, senior tidak boleh tiada. Pikirkanlah cara lain. Kak Ziguang, tidak perlu membuang energi lagi. Kamu mengenalku. Semenjak saat kamu mengalahkan si Tulei pada waktu itu, aku sudah mengenalimu. Hanya saja aku terlalu penakut. Aku tidak berani mengakuinya padamu. Ternyata kamu sudah tahu sejak lama. Dulu saat aku berada di gunung, kehilangan kendali saat berlatih, dan jatuh tergeletak pingsan. Untung saja kamu memberiku sebatang rumput darah naga. Buka mulutmu. Ini adalah rumput darah naga. Bisa menenangkan energi dalam tubuhmu yang sedang bergejolak. Hei, siapa namamu? Kenapa kamu bisa berlatih sampai jadi begini? Namaku Chen Ziguang. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kamu? Siapa namamu? Kamu bisa memanggilku keranjang obat kecil, karena aku selalu membawanya. Sebenarnya, aku sudah menduganya. Kakakku pasti sedang dalam masalah. Begini juga bagus. Aku bisa pergi ke dunia lain untuk bersatu kembali dengannya. Tenang saja, selama ada aku tidak akan membiarkanmu terluka. Aku ingat kalian asosiasi kaisar, memiliki ginseng salju 10.000 tahun, yang punya khasiat untuk menyembuhkan kondisi kritis. Benda itu akan kuambil. Lucu sekali. Kamu pikir kamu siapa? Teratai salju itu adalah harta karun tak ternilai dari asosiasi ini. Mana mungkin diberikan padamu begitu saja? Nona, ketua baru saja mengirimkan foto penguasa naga. Cepat lihat. Ini orang yang ada di foto ini, mengapa terlihat begitu familiar? Nona muda, ketua memintamu segera kembali. Kami sudah menemukan Tuan Penguasa Naga. Apa? Tuan Penguasa Naga sudah ditemukan? Chen Ziguang. 2 hari lagi, Asosiasi Kaisar akan mengadakan sebuah perjamuan penyambutan di kota Nancheng. Jika menginginkan ginseng salju 10.000 tahun, datanglah sendiri untuk mengambilnya. Ayo pergi. Kak Guang, apa yang kamu lakukan? Aku harus mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi jantungnya. Dengan begini, dia akan merasa sedikit lebih baik. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Kak Yao Yao, mengapa kamu datang ke sini? Jika aku tidak datang, Xiao Yu akan dilecehkan oleh si mesum ini. Kak Yao Yao, kamu salah paham. Kak Guang sedang mengobati kakak seperguruan. Mengobati? Dasar pembual besar. Aku sudah mendengar semuanya, orang ini hanyalah seorang petugas kebersihan. Mana mungkin dia mengerti ilmu medis? Sudah jelas dia berniat melakukan hal tidak senonoh kepada Xiao Yu. Kak Guang, jangan marah dulu. Dia adalah sahabat Kak Xiao Yu. Dulu dia kuliah di luar negeri, entah bagaimana dia tiba-tiba kembali. Hentikan.
Kak Yao Yao, bahkan jika Anda tidak percaya pada Kak Guang, apakah Anda masih tidak percaya pada saya? Kak Guang benar-benar sedang mengobati senior. Masih berani bicara? Aku baru pergi ke luar negeri selama 1 tahun, tapi Xiao Yu sudah jadi seperti ini. Tidak bisa. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Percuma saja. Jika ingin menyembuhkannya, kita harus menggunakan ginseng, salju 10.000 tahun. Kak Yao Yao, tolong percayalah padaku sekali lagi. Hanya Kak Guang yang bisa menyelamatkannya. Ginseng salju 10.000 tahun? Kamu hanya seorang petugas kebersihan? Bagaimana mungkin kamu mampu membeli barang semahal itu? Kalian jaga dia baik-baik di sini. Aku akan pergi ke kota Nancheng. Hei, tidak boleh. Aku tidak tenang. Aku akan pergi bersamamu. Terserah kamu saja. Hei, Bos besar, kita sudah keluar selama 3 hari, bahkan satu pekerjaan pun belum ketemu. Ini sungguh malang. Kenapa terburu-buru? Bagaimanapun kita ini, jebolan dari penjara naga. Kita akan segera dapat uang. Percayalah pada Kak Daumu ini. Bos besar, Ketua Yun datang. Tuan Penguasa Naga, saya akhirnya berhasil menemukan Anda. Ketua Yun, Benar sekali. efisiensi yang cukup tinggi. Aku baru saja menyebarkan beritanya, dan kamu sudah datang mencariku. Tuan Penguasa Naga, Anda membuat saya merasa sangat tersanjung. Begitu saya menerima kabar kemunculan Anda, saya segera mengumpulkan bawahan saya dan bergegas kemari semalaman. Mengapa Anda makan ini? Aku akhir-akhir ini sudah terlalu sering makan hidangan mewah, jadi ingin ganti suasana. Tuan Penguasa Naga memang luar biasa dan sangat berbeda. Selera Anda sungguh luar biasa. Bisa menikmati mie, instan sederhana, hingga terasa seperti rasa yang tiada tara. Tingkatan seperti ini, bolehkah saya bertanya di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa menandingi Anda? Bos, kita memalsukan identitas Kak Guang, bukankah ini kurang baik? Jika sampai Kak Guang mengetahuinya, bukankah kita akan tamat? Apa yang ditakutkan? Kak Guang sedang berada di Haicheng. Mana mungkin dia sempat mengurusi masalah kita di sini. Kita akan memeras habis harta dari orang tua itu. Saat dia menyadarinya, kita sudah pergi jauh membawa uang itu. Wah, bos besar, Anda hebat. Oh iya, Tuan Penguasa Naga, saya telah menyiapkan perjamuan penyambutan dan menunggu kehadiran Anda. Ketua Yun cukup tahu diri. Mari kita pergi. Berhenti. Mana kartu undangan kalian? Kartu undangan? Dilarang masuk tanpa kartu undangan. Hei, Nak, apa kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah perjamuan yang disiapkan Asosiasi Kaisar untuk menyambut Tuan Penguasa Naga, sebuah pesta penyambutan. Tamu yang datang adalah para pejabat dan bangsawan dari berbagai negara. Dengan penampilanmu yang miskin dan berantakan ini, masih berani ingin menyelinap masuk? Lihatlah dirimu, kamu tidak pantas berada di sini. Aku sudah bilang padamu untuk mengganti pakaianmu, tapi kamu tetap tidak mau dengar. Tuan, tolong jangan masukkan ke hati ulah orang kampungan ini. Ini surat undangannya, silahkan Anda periksa. Untung saja, ayah dari teman sekelasku bekerja sebagai penjaga keamanan di Asosiasi Kaisar. Aku menghabiskan banyak uang hanya untuk mendapatkan surat undangan ini. Surat undanganmu tidak ada masalah. Kalian boleh masuk. Dasar kampungan, ini pertama kalinya kamu datang ke tempat mewah seperti ini, kan? Ingat ya, kita kesini untuk meminta obat. Nanti jangan sampai kamu menyentuh barang sembarangan. Jika ada yang rusak, kita tidak akan sanggup menggantinya. Ketua Yun, aku sudah paham maksudmu. Kamu hanya ingin aku membantumu menghadapi kuil Dewa Perang, kan? Asalkan Tuan Penguasa Naga bersedia membantu, asosiasi kami bisa memenuhi semua permintaan Anda. Adik, apa yang kamu maksud adalah semua permintaan. Benar, entah itu uang atau wanita cantik. Apapun permintaan Tuan Penguasa Naga, katakan saja. Sebenarnya wanita cantik tidak perlu. Nona, orang-orang itu sudah datang. Dia benar-benar berani datang.
Tang, ada apa? Ayah, tidak apa-apa. Ini tentang orang yang membuat keributan di sasana bela diri keluarga Tang sebelumnya. Biar aku yang menanganinya. Aku sang penguasa naga ada di sini. Masih ada yang berani membuat kekacauan? Adik, perlukah kakak membantumu memberi mereka pelajaran? Untuk masalah sekecil ini, tidak perlu merepotkan Tuan Penguasa Naga untuk turun tangan. Sekretaris, beritahu Pendeta Ma, suruh dia segera ke ruang perjamuan. Baik. Aku bilang ya, bisa tidak kamu berhenti makan? Kita kesini untuk meminta obat, bukan untuk makan. Sungguh memalukan. Oh, apa kamu sudah menemukan caranya? Aku sudah mencari tahu semuanya. Perjamuan kali ini diadakan khusus untuk seseorang yang disebut penguasa naga. Orang ini punya pengaruh yang sangat besar, bahkan Ketua Yun saja harus sangat hormat padanya. Asalkan kita bisa menjilatnya dengan baik dan membuatnya senang, begitu dia bicara, bukankah Ketua Yun akan memberikan ginseng salju itu pada kita? Kamu ternyata cukup cerdas. Tentu saja. Jika keadaan mendesak, paling tidak, aku akan menggunakan pesonaku. Nama penguasa naga itu terdengar seperti kakek tua bangka, bagiku, Liu Shuyao, untuk memikatnya. Itu hal yang sangat mudah, bukan? Bukan begitu? Apa yang kamu lakukan? Chen Ziguang. Kamu sudah melukai 2 penatua dari asosiasi kami. Beraninya kamu muncul di sini dengan terang-terangan? Apa kamu benar-benar mengira kami, asosiasi Kaisar, mudah untuk ditindas? Beraninya kamu dengan terang-terangan muncul di sini. Apa kamu benar-benar mengira asosiasi Kaisar kami bisa ditindas dengan mudah? Kali ini akhirnya ada seorang ahli yang datang. Cih, ternyata kamu punya penglihatan yang cukup bagus. Beliau adalah Pendeta Ma Chunyang, ahli nomor 1 di asosiasi Kaisar kami. Karena kamu sudah datang hari ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Nona Yun, tolong jangan salah paham. Kami datang bukan untuk membuat keributan, kami datang untuk mencari obat. Siapa kamu? Bagaimana bisa kamu muncul di sini? Aku? Kami punya surat undangan. Xiao Wang, pekerjaanmu semakin tidak becus saja. Orang-orang sembarangan seperti ini bisa muncul di sini begitu saja. Bukan begitu, Nona Yun. Kami salah. Sekolah bela diri itu untuk Anda, kami tidak menginginkannya lagi. Tapi soal ginseng salju itu, tolong berikan harganya. Berapapun harganya akan kami beli. Hehehe. Beli? Ginseng salju 10.000 tahun itu, hanya ada satu di seluruh dunia. Bahkan jika kamu menyerahkan seluruh Haicheng kepadaku, itu masih jauh dari cukup. Nak, apakah kamu yang mengalahkan tetua kiri dan kanan asosiasi ini? Maksudmu 2 kakek tua yang suka mengeroyok orang itu? Nak, karena bisa mengalahkan tetua kiri dan kanan, sepertinya kamu memang punya kemampuan. Berani tidak bertarung melawan orang tua ini? Oh, apa yang ingin dibandingkan? Aku tidak akan menindasmu. Kamu hanya perlu menahan satu seranganku. Jika berhasil, aku bisa memberikan ginseng salju itu kepada kalian. Bagaimana? Ada tawaran sebagus ini? Chen Ziguang, cepat, setujui dia. Hanya menahan satu serangan, tidak akan membuatmu tiada. Baiklah, sudah sepakat ya. Jika kalah, tidak boleh menyesal. Dari mana datangnya bocah liar ini, sampai berani menantang Pendeta Ma? Pendeta Ma adalah ahli yang disewa oleh Ketua Yun, dengan harga tinggi dari Gunung Kunlun. Kabarnya sejak dia muncul, dia tidak pernah terkalahkan. Bocah, kamu punya cukup keberanian? Terimalah jurus dariku, teratai api besi. Kamu curang. Bukankah tadi kamu bilang akan mengadu jurus? Kenapa kamu malah mengeluarkan pistol? Curang? Siapa bilang tidak boleh menggunakan senjata? Bocah, setinggi apapun ilmu bela dirimu, pada akhirnya kamu hanyalah manusia biasa. Sudahlah, kita tidak usah bertanding lagi. Ayo pergi. Jika tembakan ini mengenamu, kamu akan tiada. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat pergi. Sekarang baru terpikir untuk lari? Sudah terlambat. Bocah, habislah kamu.
menahan peluru dengan tubuh? Kamu bukan berada di ranah Tianwei. Cepat beritahu Tuan Penguasa Naga. Baik. Apa aku tidak salah lihat? Dilihat dari sudut ini, pria ini ternyata cukup tampan. Nah, siapa sebenarnya dirimu? Jangan salah. Tembakan peluru ini ke tubuhku ternyata cukup menyakitkan. Kau sudah selesai menembak. Sekarang giliranku. Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Ketua Yun. Ya. Aku bisa menerima bisnis ini, tapi uang yang aku minta, kapan Anda bisa mengirimkannya padaku? Tuan Penguasa Naga, jangan khawatir. Saya akan segera mengaturnya. Bicara. Ketua, gawat. Terjadi sesuatu? Kenapa panik? Ada masalah apa? Itu, petugas kebersihan itu sangat menakutkan. Nona Yun menyuruhku segera datang memberitahu Anda. Mohon Tuan Penguasa Naga turun tangan membantu. Apa? Begitu banyak orang? Bahkan satu petugas kebersihan pun tidak bisa ditangani? Apa gunanya kalian? Ketua Yun. Jangan marah. Masalah kecil seperti ini, hanya seorang petugas kebersihan saja. Bagaimana kalau aku saja yang menanganinya? Kalau begitu, saya serahkan pada Tuan Penguasa Naga. Baik. Bagaimanapun aku berasal dari penjara naga, menghadapi seorang petugas kebersihan, itu adalah hal yang sangat mudah. Kebetulan gunakan kesempatan ini untuk memeras tua bangka ini sekali lagi. Jalan. Silakan. Anak manis, jangan takut. Aku akan melakukannya dengan pelan. Jangan mendekat. Berikutnya, sekarang giliranmu. Chen Ziguang, aku akui kamu memang punya kemampuan. Tapi jika kamu berani menyentuhku sedikit saja, kamu akan tamat. Biar ku beritahu, Tuan Penguasa Naga ada di lantai atas gedung ini. Jika kamu membuat sehelai rambutku hilang, beliau tidak akan melepaskanmu. Oh? Tuan Penguasa Naga datang ke sini? Takut? Tuan Penguasa Naga adalah sosok yang diakui dunia sebagai ahli nomor 1 saat ini. Dulu, kuil Dewa Perang, beserta 4 utusan dewa harus bersatu baru bisa memaksanya masuk ke penjara naga. Beliau hanya perlu menggerakkan 1 jari untuk dengan mudah menghancurkan semut sepertimu sampai tiada. Chen Ziguang, cukup. Kita kesini hanya untuk meminta obat. Tokoh besar seperti Sang Naga tidak sanggup kita lawan. Dengar tidak? Jika kamu sekarang berlutut di hadapanku dan bersujud memohon ampun, mungkin aku bisa merasa kasihan dan membantumu bicara pada Tuan Penguasa Naga dengan kata-kata yang baik, agar nyawa rendahmu itu diampuni. Begitukah? Sejujurnya, aku juga sangat ingin bertemu dengan Sang Naga ini. Chen Ziguang, sudahlah, aku tidak peduli lagi padamu. Siapa sebenarnya yang ingin bertemu denganku? Hah? Bos Guang. Melihat Tuan Naga, kenapa kamu belum berlutut? Berhenti bicara. Kak Guang, mengapa Anda ada di sini? Tuan Naga memanggilnya Kak Guang? Bagaimana mungkin? Sebenarnya siapa orang ini? Bisa-bisanya membuat Tuan Naga merasa begitu ketakutan? Ini. Mungkinkah mereka berdua saling kenal? Oh, ternyata kamu ya. Aku ingat namamu Xiao Dao, kan? Kenapa? Sudah ganti nama? Tidak, Kak Guang, ini aku Xiao Dao. Maafkan saya, Kak Guang, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kak Guang, maafkan saya. Apa yang ditakutkan? Aku datang hari ini demi ginseng salju 10.000 tahun. Hal lainnya tidak ada hubungannya denganku. Ginseng salju 10.000 tahun? Aku mengerti sekarang. Kak Guang tidak ingin identitasnya terbongkar. Sekarang adalah waktu yang tepat bagiku untuk menebus kesalahanku dengan prestasi. Ketua Yun, kudengar asosiasi, kaisar kalian memiliki sebatang ginseng salju 10.000 tahun. Benar, ginseng salju ini sangat tak ternilai harganya. Tuan Naga, jika Anda menginginkannya, saya akan menyuruh orang untuk mengambilnya sekarang. Ketua? Tuan Naga,
Ini adalah sedikit bentuk ketulusan dari kami. Saya harap Anda berkenan menerimanya. Hahaha. Kenapa diberikan padaku? Berikan pada Kak Guang. Silakan. Bagus sekali. Tuan Naga, siapa sebenarnya orang ini sampai Anda begitu menghormatinya? Siapa dia? Dia adalah... Bukan itu. Kenapa kamu banyak tanya sih? Intinya, ini adalah seorang kawan lama aku, sosok hebat yang tidak bisa kalian remehkan. Ya. Saya mengerti. Tidak disangka, dia ternyata benar-benar mengenal penguasa naga. Hah? Apa barusan ada seseorang yang membuat Kak Guang tidak senang? Hah? Cepat minta maaf. Jika tidak, aku pun tidak bisa melindungi kalian. Tuan Chen, tadi kami sungguh agak menyinggung. Kami benar-benar tidak mengenali sosok hebat seperti Anda. Saya harap Tuan Chen bisa berlapang dada dan tidak mempermasalahkannya dengan kami. Barusan saya telah menyinggung Tuan. Wantang memohon maaf kepada Tuan. Ginseng salju sudah didapatkan? Apakah ini artinya Xiao Yu bisa diselamatkan? Tidak. Hanya mengandalkan ginseng salju 10.000 tahun saja tidak cukup. Jika ingin menyelamatkannya, masih butuh satu jenis bahan obat lagi. Sebenarnya butuh apa lagi? Sekitar 10 tahun yang lalu, di Miaojiang muncul sebuah obat ajaib yang bernama anggrek malam gelap. Benda ini tumbuh di tengah kabut yang menyelimuti pegunungan Siwan. Karena menyerap hawa dingin dari kegelapan malam, ia memiliki khasiat untuk menstabilkan jiwa dan membalikkan takdir antara hidup dan mati. Anggrek malam gelap? Oh, saya ingat sekarang. Bertahun-tahun lalu, saya pernah memperebutkan benda ini dengan ketua dari kuil Dewa Perang. Saat itu, saya kalah satu langkah, dan akhirnya benda itu jatuh ke tangan kuil Dewa Perang. Oh, kalau begitu. Hah? Berani-beraninya mereka merebut milik Kak Guang aku? Apa mereka sudah bosan hidup? Tuan penguasa naga, jangan terburu-buru. Dalam perjamuan penyambutan ini, saya juga mengundang kuil Dewa Perang. Nanti saat orang-orang mereka tiba, Anda bisa langsung meminta benda itu kepada mereka. Baik. Hei, langit memihakku. Sebaiknya kalian segera bertarung, dan saat itu tiba, biarlah kalian berdua sama-sama hancur. Ketua kuil Dewa Perang, Xiang Guanming, telah tiba. Ketua Yun, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Semoga kabarmu baik-baik saja. Kak Sangguan, saya dengar akhir-akhir ini tingkat kultivasi Anda kembali meningkat pesat. Sungguh selamat ya. Sudahlah, di antara kita tidak perlu berbasa-basi lagi. Kedatangan saya kali ini, utamanya ingin bertemu penguasa naga. Entah di mana Tuan Penguasa Naga keberadaannya sekarang. Mari, saya perkenalkan. Inilah penguasa penjara naga. Sosok Tuan Penguasa Naga yang 10 tahun lalu mengguncang seluruh dunia. Salah. Kultivasi orang ini hanya setingkat Dewa Perang. Tidak mungkin dia adalah penguasa naga. Aku mengerti sekarang, si tua Yunding itu telah tertipu oleh orang palsu. Penguasa istana generasi ke-14 dari kuil Dewa Perang, Xiang Guanming, memberi hormat kepada senior penguasa naga. Ya, Xiang Guan, tidak perlu formal. Kamu adalah penguasa naga? Aku dengar dulu 4 utusan dewa dari istanaku bertarung denganmu selama 3 hari 3 malam baru bisa mengurungmu di penjara naga. Melihat penampilanmu ini, terlihat sangat biasa saja. Apa kamu benar-benar sehebat itu? Xiaomeng, jangan tidak sopan. Anak kecil, jangan pikir karena lahir di kuil Dewa Perang, kamu bisa menjadi sombong. Saat aku menjelajahi dunia dulu, sepertinya kamu bahkan belum lahir. Kamu? Xiang Guanming, aku dengar kalian di kuil Dewa Perang memiliki tanaman obat langka yang bernama anggrek malam gelap. Kebetulan aku membutuhkannya sekarang, jadi tolong serahkan padaku. Anggrek malam gelap adalah pusaka pelindung istana kami. Mana mungkin bisa diberikan begitu saja padamu. Xiao Dao. Aneh. Orang ini jelas-jelas berdiri di depanku. Tapi aku sama sekali tidak bisa merasakan hawa keberadaannya. Xiao Dao. Aku beri kamu waktu setengah hari. Hari ini aku harus mendapatkan anggrek malam gelap. Jika tidak... Mengerti Kak Guang, serahkan masalah ini padaku. Xiang Guanming, aku katakan untuk terakhir kalinya. Hari ini, aku harus mendapatkan
anggrek malam gelap. Jika tidak, dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Boleh saya bertanya, Tuan Penguasa Naga? Anda mengambil anggrek malam gelap, apakah untuk meracik obat? Meracik apa? Benar sekali. Catatan kuno menyebutkan, dengan menggunakan ginseng salju 10.000 tahun, ditambah dengan anggrek malam gelap, bisa meracik pil pembalik takdir 9 putaran. Setelah meminum obat ini, tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang mati, tapi juga bisa menembus batas dan meningkatkan kekuatan secara drastis. Oh, ini adalah teman lamaku, Chen. Ziguang Master Chen. Hahaha. Chang Guanming. Baik. Aku akan pergi sekarang dan mengambilkan anggrek malam gelap untukmu. Baguslah kamu tahu diri. Ayo pergi. Ayah, kenapa kita harus memberikan anggrek malam gelap kepada mereka? Xiao Meng, ayah akan mengajarimu sebuah taktik hari ini. Taktik ini disebut, jika ingin mengambil, berikanlah terlebih dahulu. Apa maksudnya? Pil pembalik takdir 9 putaran adalah obat yang sangat langka. Karena mereka bilang bisa meraciknya, biarkan saja mereka yang meraciknya. Setelah obatnya jadi, baru kita bertindak dan merebut obat itu dari mereka. Ayah, taktik ini hebat sekali. Tapi, bukankah penguasa naga itu sangat hebat? Apa kita bisa melawan mereka? Penguasa naga apa? Dia hanyalah seorang penipu. Hah? Jadi mereka itu penipu? Kak Guang, anggrek malam gelap. Kuil dewa perang demi menarik. Bukankah seharusnya menggunakan tungku pemurnian? Benda milikmu ini, apa benar bisa menghasilkan pil? Tahu apa kamu? Ini disebut metode alkimia Chen. Ini adalah kristalisasi teknologi modern dan teknik kuno. Dalam waktu kurang dari 10 jam, kita bisa memurnikan pil pembalik takdir 9 putaran. Baiklah, Kak Guang, pokoknya, apapun yang kamu katakan, aku percaya. Aku sangat menantikannya. Dua orang bodoh. Lihat bagaimana nona muda ini akan mencuri pil obat yang kalian buat dengan susah payah itu. Sana-sana. Pergi tuangkan air itu. Oh, baik. Ayah, penguasa naga dan yang lainnya sedang memurnikan pil di villa. Apa kita tidak perlu mengirim orang untuk berjaga? Tanggar, kita sudah bersusah payah mencari penguasa naga. Apa tujuannya? Apa kamu masih ingat? Tentu saja meminta penguasa naga turun tangan untuk melenyapkan kuil dewa perang. Kalau begitu, kita seharusnya menunggu dan melihat saja. Berdasarkan pemahamanku tentang Chang Guanming, dia pasti akan mengirim orang untuk merebut pil itu. Saat mereka saling menghancurkan satu sama lain, kita baru akan bertindak untuk menghabisi mereka semua. Jika tidak menghabisimu, kebencian di hatiku ini tidak akan pernah hilang. Aduh. Waktunya tidur. Bocah tengik, rasakan pembalasanku. Aneh. Di mana dia? Tadi aku jelas-jelas melihatnya masuk ke dalam kamar. Hei. Sedang apa kamu? Kapan kamu pindah ke belakangku? Harum sekali. Inilah obat ajaib yang bisa menyelamatkan nyawa.
Kelihatannya sangat biasa. Tidak ada yang istimewa kok. Cih, apa yang kamu tahu? Semakin biasa suatu hal, semakin tidak boleh diremehkan. Hari ini adalah hari terakhir. Cepat bawa ini. Pergi ke perguruan bela diri untuk menolong orang. Kak Guang tenang saja. Aku pasti akan membawa obat ini sampai dengan aman. Oh iya, Kak Guang. Bukankah katanya kemarin ada pencuri masuk? Katanya seorang pencuri wanita. Di mana orangnya? Aku juga lupa. Mungkin sudah aku buang ke tempat sampah depan pintu. Nona. Bau apa ini, Nona? Kenapa tubuh Anda sangat bau? Kalau kamu bicara sepatah kata lagi, hati-hati, aku akan membuat perhitungan denganmu. Nona, saya sudah memeriksanya. Jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju sasana bela diri keluarga Tang, jalan yang pasti dilewati. Asalkan kita berjaga di sini. Aku tidak percaya mereka tidak akan datang. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kami inginkan? Berikan itu padaku. Nona, barangnya sudah didapat. Akhirnya berhasil juga. Nona, kali ini kamu telah memberikan jasa besar kepada kuil Dewa Perang. Posisi gadis suci pasti akan menjadi milikmu. Jangan banyak bicara. Ayo pergi. Baik. Kembalikan pil obat itu padaku. Ayah. Ayah, aku sudah mendapatkan pil obatnya. Benarkah? Cepat. Berikan padaku, aku ingin melihatnya. Jadi ini adalah pil pembalik takdir 9 putaran. Hahaha, bagus sekali. Aneh. Kenapa pil ini baunya sangat busuk? Xiao Meng, kamu tidak sedang memberiku barang palsu kan? Tidak mungkin. Ini aku sendiri yang merampasnya dari tangan murid perguruan bela diri itu. Tidak mungkin palsu. Benar, saya bisa menjadi saksinya, tidak mungkin palsu. Mungkin saja pil ini memang seperti ini aromanya. Seperti kata pepatah, obat yang manjur itu pahit. Pil ini baunya busuk tapi rasanya enak. Khasiatnya pasti sangat luar biasa. Benar. Ayah, segera telan pil ini. Dengan begitu tingkat kultivasimu bisa menembus tingkat langit agung dan setara dengan 4 utusan dewa. Saat dimakan, kenapa rasanya masih sangat busuk? Ini apa? Kenapa ada secari kertas? Situa Sangguan. Pil ini adalah kotoran yang aku keluarkan tadi pagi. Bagaimana rasanya? Enak kan? Bocah kurang ajar. Xiao Meng, cepat pergi ke gunung belakang. Minta 4 utusan dewa untuk turun gunung dan ratakan suasana bela diri keluarga Tang. Nona, apa kamu yakin 4 utusan dewa tinggal di sini? Tidak mungkin salah. Setelah 4 utusan dewa bertarung melawan penguasa naga, mereka langsung pergi ke hutan belantara ini untuk mengasingkan diri dan berlatih. Kalau dihitung, sudah hampir 10 tahun lamanya. Di tempat terpencil yang gersang ini, tanpa makanan dan minuman, siapa yang betah tinggal di sini? Tahu apa kamu? Kekuatan 4 utusan dewa itu sangat luar biasa. Mereka sudah mencapai tingkat meditasi tingkat tinggi. Tidak butuh makanan duniawi untuk mengenyangkan perut, hanya perlu menyerap energi spiritual alam semesta, maka bisa mempertahankan hidup, sekaligus meningkatkan kekuatan mereka. Luar biasa sekali. Memang pantas disebut sebagai kekuatan terkuat di istana kita. Saya junior bernama Shangguan Meng, datang ke sini atas perintah pemimpin istana, memohon kepada keempat senior untuk turun gunung, membantu kuil Dewa Perang kami, Gasi, untuk menghancurkan sasana bela diri keluarga Tang. Nona, setelah bertahun-tahun berlalu, apakah keempat senior ini mungkin sudah tiada? Junior tidak tahu diri, beraninya kamu bicara sembarangan di sini, dan menyumpahi kami. Senior, saya bersalah. Senior,
Pergi. Senior, jangan-jangan Anda adalah salah satu dari 4 utusan dewa, senior utusan angin puyuh. Namamu Shangguan Meng. Apa hubunganmu dengan Shangguan Ming? Shangguan Ming adalah ayah saya. Oh, aku ingat sekarang, kamulah gadis kecil yang diadopsi oleh Shangguan Ming 10 tahun yang lalu. Waktu itu usiamu belum genap 10 tahun. Tak disangka, dalam sekejap mata, sudah tumbuh sebesar ini. Senior, kenapa 3 senior lainnya tidak ikut datang? Jangan bahas itu dulu. Kedatanganmu ke sini, apakah terjadi sesuatu di istana? Jangan-jangan penguasa naga sudah datang menyerang? Bukan. Kedatanganku kali ini adalah atas perintah ketua istana meminta para senior untuk bertindak dan menghabisi Sasana Bela Diri Keluarga Tang. Sasana Bela Diri Keluarga Tang. Belum pernah dengar? Apa mungkin di sana ada pendekar tingkat langit? Itu sepertinya tidak ada. Kultivasi tertinggi lawan hanyalah tingkat dewa perang. Bocah Shangguan Ming itu benar-benar semakin tidak berguna hanya untuk menghadapi seorang pendekar tingkat dewa perang sampai harus membuatku turun tangan. Senior, meskipun Sasana Bela Diri Keluarga Tang tidak kuat, tapi di belakang mereka ada asosiasi kaisar. Jangan sampai lengah. Apa itu asosiasi kaisar? Kami berempat, jika bukan karena mengasingkan diri, sudah menghabisinya 10 tahun yang lalu. Di dunia saat ini, selain penguasa naga, aku tidak pernah takut pada siapapun. Benar. Ilmu bela diri senior tiada tanding. Turun gunung kali ini pasti akan mengguncang dunia. Biar mereka mengerti, melawan kuil dewa perang kita akan seperti apa nasib mereka nanti. Hahaha. Sudahlah, Tidak perlu bicara omong kosong untuk menjilat. urusan ini cukup aku sendiri saja. Tidak perlu mengganggu 3 utusan lainnya. Baik. Bagus sekali. Dengan utusan dewa yang turun tangan, bocah bermarga Chen itu kali ini dia akan tiada. Gawat. Pil obatnya direbut oleh orang-orang dari kuil Dewa Perang. Direbut? Oh, tidak apa-apa. Lagi pula pil obatmu itu palsu. Apa? Palsu? Jika asli, mana mungkin membiarkanmu yang mengawalnya? Jadi kalian sudah tahu sejak awal bahwa orang-orang dari kuil Dewa Perang akan datang untuk merebut pil obatnya? Chen Ziguang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebelum mengonsumsi pil pembalik takdir 9 putaran, aku harus menggunakan jarum emas untuk menyegel beberapa titik saraf di seluruh tubuhnya. Selama proses ini, tidak boleh ada siapapun yang mengganggu. Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Baiklah, Kak Guang tenang saja. Selama ada aku di sini, seekor nyamuk pun tidak akan aku biarkan masuk. Mereka ada di sini. Benar. Saat ini mereka ada di dalam. Siapa kalian? Apa urusan kalian datang ke perguruan bela diri kami? Berisik. Ada masalah besar. Orang-orang dari kuil Dewa Perang datang untuk menghabisi kita semua. Apa? Kuil Dewa Perang melakukan trik kotor, merebut pil obat saja sudah keterlaluan. Sekarang mereka malah berani menyerang ke sini. Mereka benar-benar tidak menganggapku sebagai penguasa naga. Ayo pergi. Mari kita buat perhitungan dengan mereka. Dasar sekelompok pengecut. Jika kalian tidak segera keluar, aku akan menghancurkan perguruan ini sampai rata dengan tanah. Hentikan. Akhirnya kalian berani keluar juga. Di mana pil pembalik takdir 9 putaran. Segera serahkan dia. Shangguan Meng, apa kamu tidak takut jika aku murka dan aku akan melenyapkan kuil Dewa Perang kalian? Memangnya kamu siapa? Biar aku perkenalkan, orang yang ada di sampingku ini adalah salah satu dari 4 utusan dewa di istana kami, yaitu senior utusan angin puyuh. Utusan angin puyuh? Utusan angin puyuh dari kuil Dewa Perang, bukankah dia sudah mengasingkan diri 10 tahun yang lalu? 10 tahun mengasingkan diri, sepertinya dunia persilatan sudah melupakan namaku. Hari ini aku kembali muncul untuk membuat dunia ini mengingat kembali kehebatan 4 utusan dewa dari kuil Dewa Perang. Bocah, beraninya orang sepertimu berpura-pura menjadi penguasa naga. Jika kalian tahu diri, kalian semua sebaiknya segera habisi diri kalian sendiri. Jangan buang-buang waktu orang tua ini. Palsu? Ternyata kamu hanya berpura-pura? Memang benar aku bukan yang asli. Kamu bukan yang asli. Jika kamu bukan yang asli, maka kita semakin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Baguslah kalau kalian sadar. Hari ini aku tidak hanya akan merebut obat itu, tapi aku juga akan menghabisi kalian satu persatu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Shangguan Meng, meskipun aku bukan yang asli, tapi penguasa naga yang asli ada di dalam sasana tinju ini. Sudah di ambang maut, masih saja bicara omong kosong.
Apa kamu pikir aku bodoh? Sampai percaya dengan bualanmu? Tidak bisa. Kita harus cari cara untuk menahan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu pengobatan luka Xiao Yu. Kalau begitu, mari kita lawan mereka. Jangan panik. Aku yang sudah tua ini berlatih setiap hari. Aku merasa kekuatanku sudah meningkat pesat. Biarkan aku, Liu Wenqiang, yang menghadapi dia. Bagaimana mungkin? Ini adalah seni pengendali naga, 9 langit milik penguasa naga. Jurus ini sebenarnya siapa yang mengajarkannya padamu? Seni pengendali naga 9 langit. Apa mungkin itu benar-benar Kak Guang? Tidak mungkin. Jika itu benar-benar Kak Guang, untuk apa Kak Guang menyembunyikan identitasnya dan menjadi seorang petugas kebersihan? Aku lihat gelar utusan apapun itu yang kamu miliki, ternyata tidak sehebat itu. Bahkan melawan seorang lansia tukang sapu saja kamu tidak bisa menang. Tadi itu, aku bahkan belum mengeluarkan 10% kekuatanku. Aku hanya sedang bermain-main dengan kalian. Sayang sekali, seni pengendali naga 9 langit milikmu hanya mempelajari permukaannya saja. Dibandingkan dengan penguasa naga yang dulu, kemampuanmu masih sangat jauh tertinggal. Paman Liu. Bagaimanapun juga, faktor usia tidak bisa bohong. Apa itu seni pengendali naga 9 langit? Ternyata sangat mudah dikalahkan. Tidak ada pilihan lain, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menahan orang tua ini. Semoga Kak Guang bisa segera keluar. Jika tidak, kita semua akan habis di sini hari ini. Rasakan serangan dari kakekmu ini, 18 telapak penakluk naga. Kak Ziguang. Setidaknya aku berasal dari penjara naga, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu. Bukankah aku masih bisa menahanmu selama beberapa menit? Ayo! Oh, begitukah? Aku akan berjuang habis-habisan denganmu. Katakan, di mana pil pembalik takdir 9 putaran berada? Cepat serahkan pada tetua ini. Senior, pil obat itu pasti ada di tangan pemuda bermarga Chen itu. Cepat habisi mereka, jangan biarkan mereka memakan pil itu. Ingin menghabisi kami. Pil obatnya saat ini sudah diminum oleh kakak perguruanku. Kalian semua sudah terlambat. Apa kamu pikir dengan berkata begitu? Tetua ini tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian? Tetua ini akan memasukkan orang yang meminum pil itu ke dalam tungku pemurnian, memurnikannya selama 49 hari, dan menjadikannya pil manusia. Tidak hanya itu, tetua ini juga akan melakukannya di depan kalian, meminum pil itu, agar kalian melihat dengan mata kepala sendiri. Kekuatanku meningkat drastis. Kamu? Sepertinya inilah harga karena memalsukan identitas penguasa naga. Saudaraku, beritahu Kak Guang balaskan dendamku. Tua bangka, ayo maju. Kak Dao, ingin mempertaruhkan nyawa melawan tetua ini? Kamu belum punya kualifikasi itu. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku punya kualifikasi itu? Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku punya kualifikasi itu? Kamu? Bagaimana bisa kamu ada di sini? Senior, pil pembalik takdir 9 putaran ada di tangan orang ini. Cepat bertindak dan habisi dia. Diam. Ada apa, Senior? Bocah ini hanyalah seorang pesuruh di perguruan bela diri. Kenapa harus takut padanya? Seharusnya aku sudah menduganya. Di dunia saat ini, yang bisa memurnikan pil pembalik takdir 9 putaran, hanya ada satu orang. Song Zifeng, sudah lama tidak bertemu. Kenapa? Hari ini aku tidak melihat saudara-saudara seperguruanmu itu. Jangan harap bisa menakutiku. Jika aku ingin pergi, aku rasa kamu tidak akan bisa menahanku. Kalau begitu, silakan dicoba. Sudahlah. Hari ini anggap saja aku sedang sial. Jika kamu membiarkanku pergi, aku bisa menjamin, mulai sekarang dan seterusnya, di perguruan bela diri ini, tidak akan ada lagi orang yang datang membuat kekacauan. Boleh, tapi dia harus tetap di sini. Chen Ziguang, memangnya kamu siapa? Atas dasar apa kamu menyuruhku tinggal? Setuju. Senior, kamu... Saya permisi. dia sudah pergi.
Kak Guang, Anda hebat sekali. Kak Guang, sebenarnya siapa Anda? Utusan itu sampai begitu takut pada Anda. Jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya ditanyakan. Kak Guang, aku hanya tidak mengerti satu hal. Mengapa Anda membiarkannya pergi? Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya sekarang. Ada sedikit masalah dengan pengobatan Xiao Yu. Apa? Chen Ziguang, apa yang sebenarnya terjadi dengan Xiao Yu? Senior, ini aku, Cheng Gang. Apakah kamu masih mengingatku? Siapa Anda? Aku tidak mengenali Anda. Mengapa Anda memanggilku senior? Hilang ingatan? Bagaimana bisa seperti ini? Aku telah meremehkan dampak dari Sansuan Guiji terhadap kerusakan yang dialami tubuhnya. Meskipun pil pembalik takdir 9 putaran telah membuat tubuhnya kembali memancarkan vitalitas, namun energi busuk di dalam tubuhnya telah merusak beberapa bagian di otaknya yang menyebabkannya kehilangan sebagian ingatan. Seiring berjalannya waktu, kesadarannya akan terus menurun, dan pada akhirnya dia mungkin akan tertidur selamanya. Kak Ziguang, siapa mereka semua ini? Mereka terlihat seperti orang jahat. Mengapa mereka ada di dalam kamarku? Jangan takut. Mereka semua adalah teman baikmu dan juga keluargamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kak Guang, kalau begitu, carilah cara untuk menyelamatkan senior. Chen Ziguang, Anda pasti punya cara untuk menyembuhkannya, bukan? Memang ada sebuah cara. Ada sebuah teknik bela diri bernama seni reinkarnasi yang dapat membangkitkan ingatan seseorang serta membantu praktisinya memulihkan kesadaran. Seni reinkarnasi? Di mana kita bisa menemukan teknik seperti itu? Di dunia saat ini, hanya ada satu orang yang menguasai teknik ini, yaitu Sang Dewi dari Istana Dewa Perang, Lan Suxin. Orang suci kuil Dewa Perang? Bukankah kuil Dewa Perang hanya memiliki master kuil, tetua dan utusan ilahi? Mengapa sekarang ada tambahan orang suci? Inilah kecerdasan dari kuil Dewa Perang. Di permukaan, pemimpin kuil Dewa Perang adalah master kuil. Tapi kenyataannya, pemimpin yang sebenarnya berada dalam bayang-bayang, yakni sang orang suci. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Itulah alasannya mengapa aku menahan Xiang Guanmeng. Dengan adanya Sandra ini, kita akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Oh, Kak Guang. Lalu kapan kita akan pergi ke kuil Dewa Perang? Bawa Sang Guanmeng ke sini dulu. Aduh, jangan pura-pura tidur. Aku tahu kamu sedang menguping. Ayo, cepat bangun. Berdiri tegak. Kak Guang. Jangan bermimpi. Aku tidak akan membawa kalian pergi ke kuil Dewa Perang. Itu bukan pilihanmu. Tanggal 1 bulan depan adalah hari ulang tahun Lan Suxin. Setiap tahun pada hari itu, dia selalu mengadakan pesta ulang tahun. Selama kamu membawa kami masuk ke tempat acara, aku akan membebaskanmu. Kak, apa yang mau kamu lakukan? Telan ini, Apa yang kamu berikan padaku? pil 100 ular. Jika kamu tidak ingin racunnya bereaksi dan menderita rasa sakit yang luar biasa, sebaiknya kamu patuh padaku. Kamu. Ayah, ada kabar dari pihak Sasana Bela Diri keluarga Tang. Kuil Dewa Perang telah mengerahkan utusan angin puyuh. Bagus sekali. Seperti yang sudah kuduga, kedua pihak mulai bertarung. Bagaimana situasinya? Kabarnya utusan angin puyuh berhasil lolos tanpa cedera. Tapi di pihak keluarga Tang, hanya beberapa anak buah kecil yang terluka. Lalu bagaimana dengan Sang Naga? Apa Sang Naga tidak turun tangan? Menurut laporan mata-mata, bahwa Sang Naga itu adalah palsu. Apa? Palsu? Ayah tidak apa-apa, kan? Tidak kusangka. Setelah bertahun-tahun aku menjadi pemburu yang hebat, pada akhirnya seekor burung kecil yang buta malah mematuk mataku sendiri. Ini benar-benar penghinaan besar. Aku sudah lama merasa ada yang aneh dengan orang itu. Tidak disangka, kita ternyata sudah ditipu olehnya selama ini. Sepertinya, kita hanya bisa menjalankan rencana B. Rencana B? Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengirim orang untuk menghancurkan puluhan sekolah bela diri dan menangkap ratusan ahli bela diri. Sekarang, saatnya untuk menggunakan mereka. Yang mulia orang suci telah tiba. Hormat kami, yang mulia orang suci.
Yang Mulia Orang Suci, ini adalah sedikit persembahan dari beberapa asosiasi dagang kami. Untuk tahun ini, kami harap Anda tidak keberatan menerimanya. Uang upeti tahun ini, kenapa jumlahnya berkurang sangat banyak? Mohon maafkan kami, Yang Mulia Orang Suci. Sebenarnya kondisi pasar tahun ini sedang lesu. Barang ekspor tidak laku terjual, dan harganya terus merosot. Beberapa asosiasi dagang kami juga sedang berjuang keras untuk bertahan, bisa mengumpulkan upeti sebanyak ini, sudah merupakan hal yang sangat sulit. Kami mohon Yang Mulia Orang Suci bisa memahaminya. Kondisi pasar sedang lesu. Aku dengar, belakangan ini di dunia persilatan muncul banyak asosiasi dagang baru. Mereka membuka bisnis baru, dan mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Sedangkan asosiasi dagang kalian, bukannya untung, upetinya malah berkurang sangat banyak. Jangan-jangan kalian sengaja bermalas-malasan, lalu uang yang seharusnya menjadi upeti itu kalian gelapkan sendiri? Ketua Aula Shangguan, ini fitnah. Asosiasi dagang kami sangat setia kepada kuil Dewa Perang. Kami tidak akan pernah berani berkhianat. Kami benar-benar sedang menghadapi kesulitan. Itulah yang menyebabkan uang upetinya berkurang. Aku tidak peduli dengan semua itu. Pokoknya dalam 10 hari, jika kalian tidak melunasi sisa uangnya, aku akan menyeret kalian semua ke ruang hukuman. Aku punya banyak cara untuk membuat kalian memuntahkan uang itu kembali. Baik, Sa. Saya akan segera pergi mencari uangnya. Nona Yun Wantang telah tiba. Hormat saya, Yang Mulia Orang Suci. Nona Yun Wantang telah tiba. Yang Mulia Orang Suci, Yun Wantang, datang atas perintah ayah saya, khusus untuk membawakan hadiah, guna merayakan hari ulang tahun Yang Mulia Orang Suci yang bahagia. Nona Yun sangat perhatian sekali. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, bagaimana kabar kesehatan Ketua Yun? Ayah saya baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Yang Mulia Orang Suci. Nona Yun, mengapa Anda datang sendirian? Di mana sang penguasa naga? Apakah dia tidak datang bersama Anda? Penguasa naga? Senior, Anda pasti bercanda. Ayah dan saya beberapa waktu lalu terlalu lengah, sehingga dimanfaatkan oleh seorang penipu licik. Hal ini memang membuat kami malu di depan semua orang. Penipu? Sepertinya mereka tidak tahu siapa sebenarnya penguasa naga yang asli. Ketua Balai, Yang Mulia Orang Suci, Nona sudah kembali. Apa? Xiaomeng sudah kembali? Ayah. Xiaomeng, bukankah kamu seharusnya berada di sasana bela diri keluarga Tang? Kamu kenapa bisa ada di sini? Ayah, maafkan aku. Aku membawa beberapa orang pulang. Apa? Sungguh meriah sekali. Chen Ziguang, akhirnya kamu datang juga. Kalian para penipu, masih berani datang ke sini? Aku, Asosiasi Kaisar, sudah mengeluarkan perintah buronan tingkat S. Karena hari ini kalian semua datang, jangan harap ada satupun yang bisa lolos. Nona Yun, bukankah hari ini tempat ini adalah wilayah kekuasaan kuil Dewa Perang? Kenapa malah giliranmu yang mengatur segalanya di sini? Kamu. Apa yang dikatakan Nona Yun memang benar. Chen Ziguang, kamu telah membawa pergi putriku. Aku belum sempat membuat perhitungan denganmu, tapi hari ini kamu malah mengantarkan nyawa sendiri. Shangguan Ming, jangan berpura-pura baik di sini. Jika kamu benar-benar peduli pada putrimu, kenapa kamu tidak datang ke sasana bela diri keluarga Tang untuk memintanya? Kalian masih belum tahu bahwa hari ini bukan hanya hari ulang tahun Tuan Gadis Suci, tapi juga hari di mana ketiga utusan lainnya menyelesaikan pertapaan. Tak disangka meski aku tidak mencari kalian, kalian malah datang sendiri kemari. Jika sudah begini, maka serahkan nyawa kalian sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Gadis Suci. Pengawal. Tunggu sebentar. Shangguan Ming, putrimu telah terkena racun khusus buatan kami. Jika kamu menghabisi kami, maka di dunia ini tidak akan ada lagi orang yang bisa menawar racun ini. Xiaomeng, apakah yang mereka katakan itu benar? Kalian semua datang ke sini hari ini? Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Sangat mudah, Shangguan Ming. Asalkan Gadis Suci bersedia membantu untuk mengobati luka Nona Tang, kami bisa segera memberikan penawarnya kepadamu. Mengobati luka? Jangan-jangan kesadarannya terluka dan membutuhkan seni reinkarnasi milik istanaku? Tepat sekali. Kami datang ke sini hari ini hanya demi seni reinkarnasi. Nyawa putrimu sekarang ada di tanganmu. Pikirkanlah baik-baik. Sudahlah. Jangan buang-buang waktu lagi. Kenapa? Gadis suci ini palsu. Palsu? Ternyata kalian berhasil mengetahuinya. Ternyata orang suci ini benar-benar palsu. Ini bukan urusanmu lagi. Segera mundur. Baik.
Jadi begitu rupanya, sudah kuduga orang suci ini terasa sangat aneh. Ternyata dia palsu. Palsu. Kalian semua, tahan mereka di sini. Aku akan mencari orang suci yang asli. Chen Ziguang, setelah mengenalmu bertahun-tahun, aku tidak menyangka. Ternyata kamu punya kebiasaan mengintip orang lain mandi. Seandainya di dunia ini bukan hanya seni reinkarnasi milikmu yang bisa menyembuhkan penyakit jiwa ini, aku benar-benar tidak ingin datang ke sini. Dulu aku berkali-kali mengajakmu untuk masuk ke kuil Dewa Perang, tapi kamu selalu menolaknya dengan kejam. Tidak kusangka, hari ini demi seorang wanita, kamu datang mencariku atas kemauan sendiri. Hal yang sudah berlalu, tidak perlu dibahas lagi. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan menukar sutra pengendali naga milikku dengan seni reinkarnasi milikmu. Sepertinya kamu sangat peduli padanya. Jika kamu setuju, aku akan memberitahumu mantranya sekarang. Kesepakatan ini bagimu sangat menguntungkan dan tidak akan merugi. Baiklah, ikutlah denganku. Chen Ziguang, aku benar-benar tidak mengerti. Demi seorang wanita, kamu bersedia menyerahkan sutra pengendali naga. Apa dia lebih cantik dariku? Aroma apa yang begitu harum ini? Sepuluh tahun tidak bertemu. Sepertinya kamu sudah lupa julukanku. Julukan, Pri Aroma Memikat itu bukan sekadar nama. Pengawal. Kurung dia di ruang rahasia. Tanpa perintah dariku, tidak ada yang boleh melepaskannya. Baik. Senior Ketua Aula Shangguan dan Utusan Angin Puyuh. Saya usul kita bekerja sama untuk meringkus pencuri-pencuri ini. Tapi, Xiao Meng dia. Sang Guanming, orang yang ingin melakukan hal besar tidak boleh terpaku pada hal kecil. Dia hanyalah seorang anak angkat dibandingkan dengan kepentingan istana ini. Apa artinya dia? Benar, Ketua Aula Shangguan. Ini kesempatan langka. Jangan ragu-ragu lagi. Karena mereka sudah datang. Jangan biarkan satupun dari mereka kabur. Tepat sekali. Yang mulia orang suci. Karena sudah datang, tetaplah di sini selamanya. Kamu pikir aku takut padamu? Shang Guanming, kamu benar-benar sudah tua dan semakin tidak berguna. Untuk menghadapi musuh, hanya ada satu cara, yaitu sihkan semuanya sampai ke akarnya. Nyonya Suci benar. Saya menerima teguran Anda. Ini adalah kelalaian saya. Ayah? Orang-orang dari kuil Dewa Perang benar-benar tidak punya hati nurani. Apa yang kalian lakukan ini? Apa bedanya dengan sekte sesat yang jahat? Kak Ziguang, di mana Kak Ziguang? Jadi kamu yang bernama Tang Xiaoyu? Menurutku tidak ada yang istimewa darimu. Kak Ziguang milikmu sudah tiada. Kamu tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Apa? Tidak mungkin. Kak Ziguang sangat hebat, bagaimana mungkin dia tiada? Kamu sedang menakutiku ya? Dasar nenek sihir tua. Beraninya kamu bilang aku tua? Utusan Angin Puyuh. Bawa dia, seret dia keluar, dan buat perhitungan dengannya sampai hancur. Baik. Ah, kamu orang jahat, kembalikan Kak Ziguang kepadaku. Hei, Xiaoyu. Lepaskan senior milikku. Lihatlah wajahmu yang memelas ini. Ternyata kamu cukup pandai menggoda pria. Cui.
Dasar wanita tak tahu malu. Kamu pikir Chen Ziguang masih bisa datang menyelamatkanmu? Aku akan menghabisimu sekarang, agar kalian terpisah selamanya antara dunia dan akhirat. Siapa itu? Sasana bela diri keluarga Tang, Chen Ziguang. Kak Guang, aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Kak Guang, aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Aduh, syukurlah akhirnya kembali. Lain kali jangan lakukan hal yang memicu adrenalin seperti itu lagi. Kamu jelas-jelas sudah terkena dupa pembiusku. Bagaimana bisa kamu keluar? Dupa pembius? Jangan salah, aroma itu tercium sangat harum. Sebenarnya aku cukup berterima kasih padamu. Sudah lama aku tidak tidur senyenyak ini. Kamu? Oh, benar juga. Berkat dirimu, aku sudah berhasil menguasai seni reinkarnasi. Mengingat hubungan kita di masa lalu, kalian kuil Dewa Perang, asalkan bersedia membubarkan diri, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Mengampuni nyawa kami? Sepertinya kamu masih belum bisa melihat situasi saat ini, ya? 10 tahun lalu aku bisa mengurungmu sekali. 10 tahun kemudian, aku masih bisa mengurungmu lagi. Utusan angin puyuh. Saya di sini? Hanya dengan mengandalkanmu? Tentu saja tidak. Teman-teman, muncullah. Empat utusan dewa milik kuil Dewa Perang. Inilah yang disebut 4 utusan dewa. Chen Ziguang lama tidak bertemu. Pertempuran tahun itu masih aku ingat dengan sangat jelas. Tidak disangka setelah 10 tahun saat kami keluar dari pertapaan, pertarungan pertama adalah melawanmu lagi. Hanya pecundang lama saja. Dulu kami terlalu berbaik hati. Kali ini akan membuatmu lenyap sepenuhnya. Kalian semua habis makan bawang putih ya? Sombong sekali bicaranya. Chen Ziguang, kamu masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Sangat menyebalkan. Selama 10 tahun ini, ilmu bela diri kami berempat, bisa dikatakan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekarang untuk menghadapimu, bisa dikatakan tidak memerlukan usaha sama sekali. Kak Guang, jika seni reinkarnasi sudah didapatkan, lebih baik kita akhiri saja sampai di sini hari ini. Benar, dulu. Bahkan penguasa naga pun kalah di tangan mereka, kita apalagi, tidak mungkin bisa menang. Chen Ziguang, jangan turuti emosimu lagi, demi Xiao Yu. Ayo kita segera lari. Xiao Yu, apakah kamu ingin melihatku mencabut janggut mereka? Cabut janggut. Kelihatannya seru sekali. Seru. Sungguh tidak tahu diri. Apa kamu pikir kamu adalah penguasa naga yang dulu? Cari mati. Seru sekali. Xiao Yu, anak pintar, pergilah mencari mereka. Kalian semua tidak perlu menahan diri. Karena dia sangat keras kepala, maka habisi saja dia. Nak, akan kubuat kamu menyaksikan sendiri. Kami 4 bersaudara, hasil dari latihan keras kami selama 10 tahun ini, penjara naga dewa, kunci. Kak Guang, Kak Ziguang. Tidak salah lagi mereka adalah 4 utusan dewa. Ternyata kekuatannya sangat mengerikan. Chen Ziguang, kamu benar-benar tidak tahu diri. Chen Ziguang, akan kuberikan satu kesempatan terakhir. Jika sekarang kamu bersedia bergabung dengan perkumpulan Dewa Perang milikku, maka aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu dan semua teman di sisimu ini, semuanya akan tiada di sini. Chen Ziguang, bagaimana kalau kita menyerah saja? Ini cuma bergabung dengan perkumpulan Dewa Perang saja kok, kita juga tidak akan rugi apa-apa. Liu Shuyao, apa yang kamu katakan? Aku Chenggang lebih baik gugur dalam pertempuran, daripada harus hidup dalam kehinaan. Kenapa kamu membentakku? Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku hanya tidak ingin melihat semua orang satu persatu tiada di tempat ini. Jangan berisik, aku sedang berpikir. Percayalah padaku, ada Kak Guang di sini pasti tidak akan ada masalah. Ajal sudah di depan mata, tapi masih saja keras kepala. Kamu pikir bocah ini siapa? Siapa dia? Dia adalah Kak Guang milikku. Orang nomor 1 di dunia. Penguasa penjara naga yang sangat tersohor itu
Apa katamu? Dia adalah penguasa naga? Kak Guang ternyata benar-benar penguasa naga. Jadi dia adalah orang yang mengguncang dunia itu, si penguasa naga? Ci, memangnya kenapa kalau dia penguasa naga? Di hadapan kami 4 bersaudara, dia tetap seperti anjing tak berdaya, terjebak dengan sangat rapat. Siapapun yang berani menantang kuil Dewa Perang, hanya akan menemui jalan buntu. Rantai ini lumayan juga, mengikatku dengan cukup nyaman. Nak, sampai sekarang pun kamu masih keras kepala. 10 tahun yang lalu pun, kamu bukanlah lawan kami. 10 tahun kemudian, kamu tetap akan kalah di tangan kami. Oh ya? Pertempuran 10 tahun yang lalu itu, apa kamu benar-benar mengira aku kalah? Apa maksudmu? Kalau dipikir-pikir, penjara naga benar-benar tempat yang bagus. Setidaknya di sana, tidak ada yang berani mengganggu tidurku. Tidak seperti sekarang, banyak sekali masalah. Lemparan semesta, raungan naga 9 langit. Hancur. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin? Mereka itu 4 utusan agung. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Menang? Kita menang. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kita menang. Hei, sudah kubilang tidak akan ada masalah, sungguh. Kak Ziguang, kamu hebat sekali. Semuanya sudah berakhir. Mulai hari ini, kuil Dewa Perang akan tiada dari dunia ini. Kuil Dewa Perang sudah ada selama ribuan tahun. Apa kamu pikir bisa menghancurkannya begitu saja? Ya Tuhan, gadis suci pun sudah dikalahkan. Bagaimana mungkin Tuan gadis suci juga? Tuan penguasa naga, aku salah. Ini semua karena wanita itu Lan Suksin. Dia yang menyuruhku melakukannya. Aku pantas dihukum. Tapi, Xiaomeng milikku masih sangat muda. Aku mohon kebaikan hati Tuan penguasa naga. Tolong selamatkan dia. Ayah, Aduh, selamatkan apa? Dia sama sekali tidak keracunan. Yang diberikan padanya itu cokelat. Nona Yun, setelah menghabisi kuil Dewa Perang, selanjutnya, giliran kalian, Asosiasi Kaisar. Asosiasi Kaisar telah melakukan banyak kejahatan, sudah seharusnya mereka disingkirkan. Demi mengembalikan kedamaian di dunia persilatan. Kamu. Siapa yang berani menyentuh putriku? Auranya kuat sekali, benar sekali. Ayah, akhirnya ayah datang. Yunding, bagaimana kamu bisa berubah menjadi sosok mengerikan seperti ini? Dasar anak ingusan, baru saja aku telah menyerap kekuatan dari 108 ahli bela diri. Kekuatanku sekarang sudah melampaui tingkat takdir. Di dunia ini, sudah tidak ada lagi yang bisa menjadi lawanku. Berapa? 108? Apa kamu itu penyedot debu? Hebat sekali kemampuan menyedotmu. Ayah, cepat, jangan membuang waktu berbicara dengan mereka. Sekarang, kuil Dewa Perang sudah tidak berdaya. Kita hanya perlu menghabisi Chen Ziguang. Maka kita, Asosiasi Kaisar, akan bisa kembali menguasai dunia. Xiao Yu. Chen Ziguang, tidak kusangka, ternyata kamulah sang penguasa naga yang sebenarnya. Baguslah, hari ini aku akan menghabisimu, agar orang-orang di dunia ini tahu siapa yang sebenarnya terhebat di bawah langit. Ayah. Cuma begini saja. Kak Guang, bagaimana bisa jadi seperti ini? Kalau kamu makan 100 lebih burger, kamu juga akan jadi seperti itu. Jika fisiknya sedikit lebih lemah, dia tidak akan mungkin bisa sampai ke sini. Oh. Tidak, ini bukan urusanku. Aku tidak mengenalnya. Hei, tunggu sebentar. Kamu juga makan burger ya? Serahkan sisanya pada kalian.
Ketua Cheng. Selamat ya. Kali ini kalian, begitu sasana bela diri keluarga Tang dibuka, nama kalian di dunia persilatan pasti akan sangat terkenal, bukan? Saudara Dao terlalu sungkan. Omong-omong, bagaimana dengan orang-orang dari kuil Dewa Perang? Bagaimana penanganannya? Oh, Lan Suxin dan 4 utusan dewa sudah dikirim ke penjara Longyu. Kelak mereka tidak bisa berbuat jahat lagi. Lalu bagaimana dengan ayah dan anak Xiang Guanming? Mereka sudah mundur dari dunia persilatan dan hidup tenang di pegunungan. Kalau begitu, bukankah itu berarti kuil Dewa Perang sudah hancur? Lalu, bagaimana dengan orang-orang dari Asosiasi Kaisar? Ayah dan anak itu adalah yang paling licik. Dalam perjalanan dikirim ke penjara naga, mereka melarikan diri dan akhirnya tidak bisa ditemukan. Lagi pula orang seperti Yunding itu, seluruh kekuatannya sudah hilang. Aku rasa dia tidak akan bisa membuat masalah besar lagi. Benar, abaikan saja dia. Di mana Kak Guang? Kak Guang, kemarin dia mengobati luka senior, berada di dalam kamar sepanjang malam, sampai sekarang belum keluar juga. Mengobati luka? Mengobati apa? Hilang ingatan Xiao Yu sudah lama sembuh. Menurutku, itu mungkin hanya alasan untuk bermesraan di dalam kamar. Apa yang mereka lakukan di dalam kamar? Kak Yao, cepat katakan. Hei. Ketua Cheng, jangan bertanya lagi. Kamu tunggu saja untuk makan permen pernikahan mereka. Selamat. Permen pernikahan? Waktunya potong pita, Kak Guang. Senior. Hei, Kak Guang. Di mana Kak Guang? Kalian lihat, ada sepucuk surat di sini. Yao, adik seperguruan Cheng. Setelah melewati berbagai pengalaman selama ini, aku sudah benar-benar merelakannya. Dulu, aku menganggap perguruan bela diri sebagai nyawaku, tapi sekarang aku merasa ada yang lebih penting dari perguruan, yaitu menghargai kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Aku berencana untuk pergi bersama Kak Ziguang menjelajahi dunia, untuk merasakan kehidupan baru, dan melihat keindahan pegunungan dan lautan yang belum pernah kulihat. Perguruan ini kuserahkan pada kalian. Tenang saja, kelak aku akan rutin mengunggah kabar di media sosial. Senior sudah pergi. Kedua orang itu benar-benar tidak setia kawan. Pergi bersenang-senang tapi tidak mengajakku. Sebenarnya aku cukup iri pada mereka. Aku, Xiao Dao, juga ingin mencari seseorang yang bisa menemaniku berkelana selamanya. Sebenarnya... Baik. Haha, baik. Dingin sekali. Tolong berikan sedekah. Bos besar, tolong berikan sedekah. Tuan, kami ayah dan anak sudah 3 hari tidak makan. Kasihanilah kami. Enyah kali. Terima kasih. Terima kasih. Kak Ziguang, tadi kamu dari mana? Bukan apa-apa, hanya bertemu 2 orang kenalan. Lalu kita akan pergi kemana selanjutnya? Selanjutnya kita akan pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat di mana tidak ada orang yang mengenali kita.